Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menggali kebutuhan dalam selling skill kalau itu dipakai untuk bisnis yang lain. Sama ya. Jadi di apotek bisa, pengalaman saya dengan dokter juga akan menggali kebutuhan. Jadi yang pertama untuk menggali kebutuhan adalah step nomor 2, bertanya. Bisnisnya apa? Misalnya kopi, kan ditanya, terima kasih Bapak sudah berkunjung, kalau mau minum kopi, Bapak suka yang Robusta atau Arabica? Atau Bapak suka yang rasanya kuat atau sedang-sedang saja? Nah, ini untuk membuka pertanyaan. Atau cara yang lain lagi, misalnya baju. Kalau berpakaian atau kalau memilih baju, apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu? Nah, ini pertanyaan. Itu contohnya. Untuk contoh-contoh yang lain, kalau misalnya mau mendalam, silakan menghubungi Solusi Farma, Mas Heri, untuk disesuaikan dengan bisnis yang dimaksud. Ya, terima kasih. Kalau pasien rame itu kuncinya adalah pelayanan. Jadi kalau kita ingin meningkatkan, maka selling skill. Jadi ada 2 ya, service excellent sama selling skill. Jadi kalau bagaimana kita bisa menangani semua customer yang datang supaya senang, itu sebagian besar ada di service excellent. Mudah-mudahan nanti Solusi Farma membuat sesi khusus ini tentang service excellent di apotek. Tapi secara selling skill, ini nggak ada bedanya. Mau rame, mau sepi, karena kalau dicoba, selling skill ini 1 menit, 2 menit saja. Nggak berpengaruh. Bapak mau obat batuk, siapa yang sakit? Oh, anak saya. Oh, saya yang sakit. Langsung, Pak, batuknya kering atau berdahak? Berdahak. Ada demamnya nggak, Pak? Iya, ada. Oh, baik, kalau gitu selain obat batuk yang berdahak, untuk batuk berdahak, Bapak juga membutuhkan antibiotik atau penurun demam. Kan nggak lama, nggak sampai 1 menit. Nah, kalau terlatih, kawan-kawan pakai selling skill, walaupun rame, tetap kita bisa meningkatkan jumlah basket size. Handling objection. Ternyata di selling skill juga ada pertanyaan handling objection. Saya mengingatkan bahwa kita, Solusi Farma, punya sesi khusus ya untuk handling objection. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ikut pada sesi berikutnya kalau ada handling objection. Tapi begini intinya, handling objection itu bisa bisa gini maksudnya. Jadi sebagian besar dari penolakan itu adalah keberatan. Jadi kita harus tahu bahwa customer itu tidak mau karena alasan tertentu. Alasannya adalah karena cinta sama brand tertentu. Ya ini wajar lah ya. Itulah gunanya kita perlu mengedukasi. Jadi edukasi ini harus latihan. Sekali disampaikan belum tentu bisa. Tapi kalau disampaikan dengan baik-baik, dengan cara membangun kepercayaan, tadi itu opening namanya, untuk kita diterima, kemudian bertanya, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Ibu kalau ini kita ganti dengan produk yang sejenis. Oh, saya sudah percaya, saya sudah mantap dengan itu. Kan nggak mau, atau dia keberatan. Maka berilah solusi. Bagaimana kalau besok obatnya kita sediakan, kita antar. Atau
sementara menunggu, gimana kalau dicoba dulu? Sesi Service Excellence nanti akan cerita bagaimana menangani saat-saat rame. Jadi apotek itu bisa rame hari Sabtu sore atau Minggu siang gitu. Nah, ini pola-pola ini harus kita catat sehingga kita bisa mengantisipasi. Ini dalam Service Excellence ya. Nah, tapi dalam selling skill itu kalau misalnya ada antrian 5 orang gitu, kan ngantri itu 5 orang. Jadi waktu kita melayani yang pertama, itu kita minta izin namanya kepada customer yang ada di depan kita. Bu, oke, Ibu lihat ini benefitnya ini, berarti saya minta izin dulu sebentar, disapa customer yang sedang ngantri itu, disapa, Ibu tunggu sebentar ya, nanti akan digilirannya. Nah, jadi nyapa ini adalah pembukaan atau opening, senyum, sapa, salam. Nah, kasih salam itu yang ngantri, sementara kita melayani. Jangan lupa untuk lebih baiknya, kasihlah nomor antrian di apotek, sehingga tidak sampai mengular. Teori selling skill ini bisa dipakai untuk produk apa saja. Jadi hotel, turis, itu ban mobil juga pakai ini. Unilever pakai ini. Kemudian produk-produk OTC juga pakai. Jadi selling skill bisa dipakai untuk semuanya. Opening, basa-basi, probing itu bertanya, cari kebutuhan, presentasi itu membuat penawaran, closing, penutupan, tutup. Nah, itu teorinya. Silakan dilatih kata-katanya. Misalnya, kalau saya ini sales ban mobil, ya pertanyaannya, Bapak mau cari ban mobil untuk situasi mana? Jalan tol, off-road, itu pilihan. Sehingga kita tahu kebutuhannya yang mana. Nah, jadi kalau untuk yang resep di apotek, apa perlu kita tingkatkan? Nah, yang resep itu sudah pasti, tinggal kalau misalnya banyak situasi, pertanyaannya gini, diambil apa enggak diambil? Jangan. Jadi kalau sudah ada resep, langsung aja hitungkan, terus Bu, yang ini adalah analgesik, harganya 100.000. Yang kedua, harganya 50.000. Yang ketiga, harganya, jadi totalnya 350.000. Silakan Ibu ke kasir, obatnya kami siapkan. Closing. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, itu lebih banyak dari para pasien. Jadi, saya mau ambil separuh. Ini harus ditanya, apa alasannya? Bisa nggak bawa uang, bisa nggak mau bayar mahal, karena resep itu harus ditebus gitu. Nah, maka baru melakukan probing atau bertanya, kenapa kok diambil separuh? Ya kan? Nanti jawabannya itu silahkan ditindaklanjuti.